Bahaya dusta itu bisa membahayakan pada dirinya sendiri ataupun bisa membahayakan pada orang lain. Bagaimana dusta itu bisa membahayakan pada diri sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang sababul kadzib atau hal-hal yang menyebabkan dusta serta bahaya-bahayanya dusta dari keterangan kitab Taisirul Khalaq halaman 30 cetakan Maktabah Surabaya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sababul kadibi, sebab dusta. Iradatu jalbin naf'i. Orang itu bisa dusta dikarenakan yang pertama karena dia ingin menarik manfaat, mendapatkan sebuah manfaat. Wa li anna iradatu daf'id darar wa iradatu daf'id darar, dan untuk menolak, menjauhi, menghindari bahaya yang mereka anggap dengan dusta mereka bisa mendapatkannya secara cepat dan kilat singkat. Li'anna al-insana qad yara fil kadhibi as-salamatal ajilah fayatihi. Karena sesungguhnya seorang insan manusia kadang melihat, qad yara, sungguh telah melihat fil kadhibi, dalam dusta, as-salamata, terdapat keselamatan, al-ajilah, yang sementara. Jadi terkadang orang itu melihat dengan dusta dia akan selamat, namun selamatnya itu hanya sementara, waktu dusta aja. Nanti kalau udah ketahuan itu malah tambah parah. Karena takut dipukul atau takut dimarahin, takut dia dusta, takut rugi, akhirnya dia dusta. Memang saat itu dia tidak rugi, saat itu dia tidak dimarahi, saat itu dia tidak dihukum. Namun ingat, sewaktu-waktu kalau kebohonganmu itu terbongkar, maka yang terjadi akan lebih parah, akan lebih lebih bahaya dari bahaya yang akan kau hadapi saat itu. Fayatihi, hingga karena manusia itu telah melihat ada keselamatan yang sifatnya itu adalah instan, cepat, sementara, sehingga mereka melakukan kebohongan tersebut. Wa yara fi sidqi biddaha fala yatihi, sedangkan dalam kejujuran mereka melihat sebaliknya, sehingga tidak melakukan kejujuran, tidak jujur. Karena kalau jujur katanya tidak laku nanti barangnya, kalau jujur nanti nggak maju bisnisnya. Misalkan pikirannya saja yang seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, insya Allah itu akan lebih berkah, lebih enak, lebih maju lagi asalkan kita jujur. Wa darurul kadhibi, sekarang bahaya dusta itu ya'udu ila sahibihi wa ya'udu ila ghairi sahibihi. Bahaya dusta itu bisa membahayakan pada dirinya sendiri ataupun bisa membahayakan pada orang lain. Bagaimana dusta itu bisa membahayakan pada diri sendiri? Wa darurul kadhibi ya'udu ila sahibihi fa yuftaqar. Bahaya dusta itu akan kembali pada dirinya sendiri, pada orang yang dusta, sehingga dia akan dihina. Kalau sudah ketahuan pasti akan dihina, terhina. Wa tabi'u siqati fihi, dan hilanglah kepercayaan darinya. Hilang, sudah dicap sebagai pembohong, tidak dipercaya lagi oleh orang. Wa istardzadu fid dunya, dan dia akan hina di dunia karena sudah tidak dipercaya, sudah tidak ada yang mau berhubungan bisnis dengannya karena dia adalah pembohong. Dan tentunya wa yu'aqabu bil akhirah, kelak di akhirat akan disiksa. Karena dusta itu adalah termasuk larangan dalam agama.
Kemudian berikutnya adalah bahaya yang bisa kembali pada orang lain adalah wa ya'udu ila ghairi sahibihi. Bahaya itu bisa juga kembali kepada orang lain. Li'annal kadzaba ya'idu ghairahu, karena seorang pendusta dia akan menjanjikan pada orang lain khairan, sebuah kebagusan, sebuah kebaikan, sebuah janji manis. Summa yukhlifu, namun ternyata dia mengingkarinya. Fatangkasiru nafsuhu li ghaibati rajaihi, maka sakitlah hatinya, hancur lebur hatinya. Kenapa? Karena apa yang diharapkan tidak terjadi, apa yang diinginkan tidak tercapai, karena termakan oleh janji-janji palsu. Wali'annahu yastahilul al-ghibata wan namimah, dan juga perbuatan dusta seperti itu akan mempermudah orang untuk menggunjing serta mengadu domba. Karena sudah sakit hatinya, akhirnya dia ghibah, diceritakanlah semua kejelekannya, gini, orangnya gini. Kemudian akhirnya terjadilah adu domba, diadu oleh orang, katanya kamu gini ya, kamu kata dia begini. Akhirnya terjadilah pertengkaran seperti itu, karena ada adu domba. Wayam asun nasa bisa bidzalika 'ala tabaghut wa takhasum. Karena itulah maka bisa terjadi sebuah perkelahian dan saling membenci dan saling berkelahi. Itulah bahayanya dusta. Mungkin itu yang bisa saya terangkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita baca makna sebelum kita mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sababul kadhibi utawi iku sebab ikhoro. Iradatu jalbil naf'i iku ngarepaken narik manfaat, wa iradatu daf'i darari lan ngarepaken nolak bahaya. Di annal insana karena sakjane manungsa iku teman-teman ya ningali sapa insan fil kadhibi ing dalem qoro as-salamata ing keselamatan al-ajilat kang cepet. Fayati moko nglakoni sapa insan hu ing kadhib, wa yarolan ningani sapa insan fisid ing dalem jujur biddaha ing asfaliki selamat ing sakwaliki selamat. Fala yati moko orang nglakoni sapa insan hu ing asyidqi. Wa dararul kadhibi utawi bahayani goro ya untuk iku bali apa doror ila sahibihi mari wong kang anduweni kadhib. Wa yuftaqor moko de ino sapa sahibihi. Wa tadhi'u lan ila asikot apa sikoh apa kepercayaan bihi kelawan sahibihi. Wa yustadlu lan ino sapa sahib fid dunya ing dalam dunya, wa yu'aqabu lan siksa sapa sahibul kadhib fil akhirah ing dalam akhirat. Wa ya'udu lan bali ila wairihi lan bali apa bahaya dararul kadhib bali ila wairi sahibihi maring liyani wong kang horo li anal kadzdzab karena satune wong kang akeh korone ya untuk iku janji sapa kadzdzab wairahu ing liyani kadzdzab khairon ing bagus summa moko kari-kari yuflipun layani sapa kadzdzab hu ing janji atau hu ing wairah. Batang kasih moko pecah nafsu apa atine wairah li ghaibati rajai karena ilangi pengarepi wairah wali annahu lan karena satuhune khoro yastashilu iku gampangaken apa khoro al-ghibah ing ghibah wan namimah lan atu-atu. Fayam asu mongko nangiaken apa mengkono nangiaken apa istishalu al-ghibah wan namimah bisa bidzalika kelawan sebab mengkono ghibah namimah. Fayam asu mongko nangiaken apa kadzib annasa ing manungsa bisa bidzalika kelawan sebab mengkono istishalu ghibah wan namimah alat tabawud ing atasi permusuhan wa takhasumilan pertengkaran. Tabawud saling benci, wa takhasum dan saling permusuhan. Demikian keterangan makna dan penjelasan
serta pembacaan. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Pembahasan berikutnya adalah tentang dalil-dalil kejelekan dusta yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.